Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat untuk ikut pelajaran matematika. Untuk hari ini kita akan lanjutkan materi dari minggu lalu mengenai matriks. Hari ini kita akan lanjutkan ke transpos matriks dan kesamaan dua matriks. Apa itu transpos dan kesamaan? Kita akan bahas hari ini, jadi mohon diperhatikan dengan baik ya. Untuk transpos matriks, itu pengertiannya adalah transpos matriks diperoleh dengan cara menukarkan baris pada matriks menjadi kolom atau sebaliknya ya. Jadi dari kolom menjadi baris. Transpos matriks A dilambangkan dengan A berpangkat T. Jadi, kalau ada nanti ketemu di soalnya A berpangkat T, berarti A-nya harus ditransposkan. Nah, untuk contohnya, coba kalian perhatikan di sebelah kanan layarnya. Misalkan Bapak di sini punya matriks A, 58, 2 min 6, 14, 30. Jadi Bapak bacanya ke samping ya. Ini terdiri dari 4 baris dan 2 kolom. Jika diminta transposnya A pangkat T, maka jadinya dari baris yang awalnya ditulis ke bawah nih, dari kolom yang ditulis ke bawah, sekarang menjadi baris, ditulisnya ke samping ya. Jadi 5213 tulisnya ke samping, 8 min 640 itu juga ditulisnya ke samping sekarang. Jadi dari baris berubah menjadi kolom atau bisa juga dari kolom berubah menjadi baris ya. Mudahnya seperti itu. Nah, tambahan penjelasannya, transpos dari matriks A yang A-nya berordo 4 kali 2 menghasilkan matriks A pangkat T ordonya 2 kali 4. Jadi kalau tadi 4 baris 2 kolom, jika ditranspos menghasilkan 2 baris dan 4 kolom ya. Semoga bisa dipahami untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, contoh yang kedua ya. Yang kedua, jika matriks B sama dengan 214, 145, dan 453, maka matriks B transposnya menjadi 214 ya. Ke bawahnya kan 214 nih, berarti sekarang ke samping 214. 145 ke bawah ternyata juga tetap 145 ke samping. 453 ke bawah menjadi 453 ke samping. Tapi ternyata di sini kalau kalian perhatikan, hapus panah-panahnya ya. Hapus dulu panah-panahnya. Sehingga di sini kelihatan bahwa matriks B itu sama dengan transposnya ya, 214, 145, 453. Sama dengan transposnya. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Ini karena jika B sama dengan B transpos, maka matriks B-nya disebut sebagai matriks simetris. Jadi kalau kalian sudah transposkan nih, sudah dirubah dari baris menjadi kolom, ternyata nilainya sama dengan matriks awal. Berarti matriks tersebut dikatakan matriks yang sifatnya simetris. Ya, jadi kalau misalkan tidak kembali ke awal berarti bukan simetris. Kalau misalkan dia sama dengan matriks awal berarti itu disebut sebagai matriks simetris ya. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, kalau tadi itu transpos, sekarang kita lanjut ke kesamaan dua matriks ya, namanya saja kesamaan. Sama. Berarti matriks A dan matriks B dikatakan sama jika syaratnya yang pertama, matriks A dan B-nya berordo sama. Ingat ya, ordonya sama. Kalau misalkan A-nya 3 kali 3, berarti B-nya harus 3 kali 3 juga. Kemudian, elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Ya, mana yang dimaksud elemen-elemen seletak? Sebentar Bapak akan jelaskan. Untuk contohnya, bisa kalian lihat di sini ya. Perhatikan matriks A, B, dan C. Matriks A-nya 3 min 2, 0. Bapak bacanya ke samping ya. 671, B-nya 432, 5 min 62, dan C-nya 3 min 20, 671. Nah, di sini kalau kalian perhatikan antara A dan C, ini ordonya sama dan elemen-elemen yang seletak itu sama. Contoh, 3 ada di atas, ternyata 3-nya di sini juga. Min 2, ternyata juga sama posisinya. Ya, 0 pun juga sama. 671 juga sama posisinya. Jadi kalau dalam kesamaan dua matriks, matriks A itu sama dengan matriks C, atau kita tulis A sama dengan C,
Sedangkan matriks A tidak sama dengan matriks B. Dengan kata lain, A tidak sama dengan B. Demikian juga dengan B dan C, berarti B tidak sama dengan matriks C berarti juga ya. Oke, itu untuk kesamaan yang umum dulu. Bapak akan lanjutkan lagi. Untuk contohnya, yang pertama ya. Nah, agak panjang sedikit soalnya. Diketahui matriks A itu sama dengan 2 min 3, terus di bawahnya 3x 2y, dan matriks B 2 min 3, 9, 14. Nah, jika matriks A sama dengan matriks B, tentukan nilai x dan y. Oke, kalau seperti yang tadi, kita coba dengan pengertiannya ya. Jadi kalau matriks A sama dengan matriks B, berarti cara mencari jawabannya adalah seperti ini. A sama dengan B. Kita tulis dulu matriks A-nya, yaitu 2 min 3, 3x 2y, itu sama dengan matriks B, yaitu 2 min 3, 9, dan 14. Nah, perhatikan, benar nggak dia kira-kira sama ya? Jadi ada petunjuk di sini, 2 di pojok kiri atas sama dengan 2 di pojok kiri atas B, min 3 juga sama min 3, tinggal kita samakan. 3x sama dengan 9, 2y-nya sama dengan 14. Oke, Pak ulangi. 3x sama dengan 9 posisinya, karena 2 dan min 3-nya sudah sama, berarti bisa kita tulis 3x sama dengan 9, x sama dengan 9 bagi 3, berarti x-nya adalah 3. Untuk yang berikutnya, sudah ketemu x-nya 3, sekarang satu lagi, 2y-nya. 2y posisinya sama dengan 14. Berarti kita tulis 2y sama dengan 14, y sama dengan 14 bagi 2, y-nya sama dengan 7. Nah, x-nya 3, y-nya 7, berarti kita bisa buat kesimpulan, jadi nilai x sama dengan 3, dan nilai y-nya sama dengan 7. Nah, semoga untuk soal ini bisa dipahami. Kalau belum dipahami, boleh ditanyakan ya. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Diketahui matriks P, 0, min 5, 2x, x min 2y, ini satu kesatuan ya, x min 2y-nya ya, satu elemen ini. 1, 4, kemudian di bawahnya x plus 1 juga satu elemen, kemudian 4 dan 5. Jika matriks P adalah matriks simetris, nilai x dan y yang memenuhi adalah. Nah, ini ketahui matriks simetris ya. Nanti kalau syarat matriks simetris, P itu akan sama dengan transpos dari P. Ya, jadi tidak perlu khawatir kok satu aja matriksnya yang diketahui, tidak seperti tadi. Padahal di sini syaratnya sudah jelas, yaitu adalah matriks simetris. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya ya. P sama dengan P transpos atau P sama dengan matriks P yang ditranspos. Nah, kita coba dari tulis matriks P-nya dulu. Matriks P-nya itu 0, min 5, 2x, x min 2y yang satu kesatuan, 1, 4, x plus 1, 4, dan 5. Kemudian, kalau kita transpos, itu jadinya tinggal kita tulis ke bawah. 0 min 5, 2x, ke bawah, x min 2y, 1, 4, itu ke bawah juga. X plus 1, 4, 5, itu ke bawah juga sekarang ya. Nah, di sini kalian dituntut untuk lebih teliti dalam mengecek saat merubah dari baris menjadi kolom, apalagi kalau sudah muncul x, x, dan y. Sudah muncul aljabar ya, sudah menyerang di aljabarnya. Jadi, harus lebih teliti mana yang satu kesatuan, seperti x min 2y ini ditulis satu kali ya, satu bagian x min 2y nya. Nah, kalau sudah ini tempatnya sepertinya tidak cukup, Bapak akan pindah ke halaman berikutnya. Nah, di sini Pak beri garis ya, jadi biar lebih mudah kalian untuk melihat mana yang seletak elemen-elemennya. Tadi P sama dengan P transpos, Bapak ulang lagi nulisnya. Nah, kira-kira seperti ini, semoga tidak bingung, tidak malah nambah kebingungan ya. Kita mulai dulu dari yang pertama ya. Coba perhatikan yang di sini. Sebentar, Bapak ganti dulu menjadi warna biru. Yang di sini coba perhatikan ya. Kolom pertama dan yang di sini juga kolom pertama. Kalau kalian perhatikan, di sini ada
yang berpasang-pasangan. Ya, yang berpasang-pasangan. Ada 0 nih, dengan 0 posisinya sudah sama. X min 2Y itu sama dengan 5 ya. X min 2Y tempatnya sama dengan min 5. Berarti kita tulis X min 2Y sama dengan min 5. Apa kita bisa ketemu X atau Y-nya? Belum ya, karena di sini kan X-nya sama-sama belum diketahui, Y-nya juga belum. Oke, kita cari lagi pasangan yang lain yang mungkin bisa kita hitung. Nah, di bawahnya ini ada, di bawah X min 2Y. Bapak ganti dulu ya, dengan warna hijau. Nah, ada X plus 1 dan ada 2X. Kita bisa menyamakan ini karena posisinya sama. X plus 1 sama dengan 2X. Sebentar, Bapak ganti tintanya lagi jadi warna merah. Nah, ini kita bisa selesaikan karena hanya ada X. Ya, tidak ada Y-nya di sini. Kita selesaikan dulu. X dikurangi 2X, maaf, karena 2X-nya kita kumpulkan ke kiri ya. Sama dengan min 1, dari plus jadi min kalau pindah ke kanan. Nah, X dikurangi 2X itu adalah min X. Ingat, 1 kurang 2 adalah min 1. Sama dengan min 1 ya. Nah, karena sama-sama min, berarti kita tinggal ubah saja X sama dengan 1. Minnya ini sederhanakan keduanya. Oke, ternyata sudah ketemu X sama dengan 1-nya. Berarti baru X sama dengan 1 atau X-nya diganti dengan 1 baru dibawa ke sini. Oke, sepertinya tidak cukup di bagian bawah sini, jadi Bapak pindah ke sebelah kanan layar ya. Nah, X min 2Y sama dengan min 5. Karena tadi sudah ketemu X-nya sama dengan 1 nih. X-nya sama dengan 1, maka kita tulis 1 dikurang 2Y sama dengan min 5. Kita kumpulkan, min 2Y-nya biarkan di sebelah kiri, tapi min 5-nya tetap di kanan, dan 1-nya yang dibawa ke kanan. Jadi dari plus 1 jadi min 1. Nah, min 2Y sama dengan min 6. Y sama dengan min 6 bagi min 2. Jadi Y sama dengan min 6 bagi min 2, min bagi min plus ya. Hasilnya adalah 3. Sudah ketemu X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Jadi kita bisa tarik kesimpulan. Jadi nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 3. Oke, demikian untuk penjelasan materi hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Dapat cukupkan sampai contoh ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mungkin kalau kurang jelas dari menonton sudah sekali dua kali belum jelas juga materinya, silahkan bertanya. Nggih. Nah, selamat belajar dan silahkan lanjutkan ke contoh soalnya nggih, dan latihan.